Jakarta, bagai pinggul gadis remaja. Ceritanya jadi ke Jakarta. Ih, kamu teh emang gak ngeliat aku teh lagi packing, hah? Iya ngapain sih ke Jakarta? Kalau cuma mau lenggak-lenggok, di desa aja tuh, di sawah lebih lega, lebih adem. Aku tuh mau ke Jakarta, mau kuliah, mau jadi orang pintar. Kamu tuh kenapa sih? Lagian kamu tuh yang aneh. Masa ke kampung dari Jakarta pengen jadi marbot, pengen jadi apa tuh cleaning service di kelurahan? Nggak usah bawa-bawa nama gua. Dan mendingan beneran deh, lu di desa aja. Lu tuh tetap gadis desa cantik yang polos. Kalau ke Jakarta, ntar jadi cewek sok gaul lagi. Kamu tuh kenapa sih? Kamu iri deh pasti sama aku kan? Iya kan? Ngaku deh kamu, iya kan? Aku tuh pengen ke Jakarta, pengen jadi orang pintar, pengen jadi sarjana, pengen kuliah. Iya, udah. Nih. Banyak ngomong tuh. Sukaan lu. Makasih ya. Duniaku saat kau di sisiku. Lebih papes. Abah teh kenapa? Abah kok nangis? Apes, Abah. Apa sih? Abah teh kenapa? Ada yang meninggal? Apes kenapa, Abah? Di sawah dimakan mereng. Habis. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstick merah. Padahal besok kan kamu mau ke Jakarta. Transfer kuliah kan? Iya, Abang. Tapi pandinya habis dimakan mereng. Abah udah. Gak usah sedih. Emang nasibnya dia aja gak ke Jakarta. Kamu kok gitu sih? Kamu tuh nyebelin nih. Aku benci banget sama kamu. Hatiku, mimpiku, semua rinduku. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya. Dan hatimu baik. Ya udah sih, lu gak usah sedih kayak gitu. Mungkin gak usah dipaksain juga lah. Kalau emang belum bisa ke Jakarta tahun ini, tahun depan lu sih bisa. Ya nggak bisa tuh. Orang-orang di kampung kan udah pada tahu aku tuh pengen ke Jakarta, pengen kuliah. Kalau nggak jadi ya aku teh malu. Orang Abah juga udah bikin selamatan. Ya itu salah lu sendiri. Belum pasti udah buat pengumuman kesono kesini. Kamu udah deh, kamu nggak usah ngomong. Kamu teh kalau ngomong bikin sakit orang aja. Sakitnya teh di sini. Udah, kamu teh mau masuk aja. Dan hatimu baik, Marah sampai sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Halo. Woi, Aryo, lu kemana aja berapa bulan ini? Bokap lu tuh nyariin. Dan kenapa kalau bokap lu nelpon, lu gak pernah mau ngangkat? Sedih lah orang tua kalau digituin anak, keterlaluan lu. Iya udah bacotnya. Berisik banget sih lu. Gue tuh pergi mau refreshing, mau cari udara seger. Pusing di Jakarta. Bokap lu tuh sakit keras. Dan dia mikirin elo yang gak jelas kemana. Lu serius, Jok? Bokap gue sakit keras. Ya iya bro, serius lah. Buruan deh lu pulang. Tungguin sama bokap lu di rumah. Ulfa di sana ya? Please ya bro, jangan mengalihkan pembicaraan deh. Secepatnya lo harus pulang. Ingat, jangan sampai bokap lo ada apa-apa lo nyesel. Abah, Citra teh pergi dulu ya. Abah jangan sedih-sedih lagi. Iya. Ya udah, aku teh pergi ke Jakarta soalnya aku teh udah malu di sini sama orang-orang kampung. Masalahnya kan orang-orang kampung udah pada tahu aku teh tahun ini mau kuliah di Jakarta. Iya, nanti Abah usahakan pinjem dulu ke siapa aja ya. Ya udah Abah jangan nangis, aku teh sedih. Udah aku teh ke Jakarta ya. Ya ampun, Abah. Ya ampun, Abah maaf. Citra teh nggak ngeliat kalau ini Abah. Gak apa-apa.
Kalau di Jakarta ada yang jahil atau macem-macem sama Citra, keluarkan ilmu silat kamu ya. Iya Abah, iya. Salam buat Bikati, temen almarhumah Umi kamu. Ya. Iya Abah, ya udah nanti Citra salamin ya Abah ya. Hati-hati ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doain ya Abah. Ya. Aryo, kamu tuh ngapain di sini? Ya, ke Jakarta. Ini kan travel ke Jakarta. Ih, kamu pasti mau ngintilin aku ya, iya kan? Kecakepan kali lu gua intilin. Ya emang aku cakep. Kamu aja baru tahu. Udah, awas. Iya, aku. Tak peduli langit menertawakan. Aku tuh kan harusnya duduk di belakang supir. Nggak bisa gitu. Gue selalu di belakang supir, orang gue di CS-an sama supirnya kan, Pak? Iya. Tuh. Iya, aku udah pesen. Dasar semua cowok tuh sama. Goy. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Kalau di Jakarta tinggal di mana? Oh, aku tinggal di rumah kenalnya kayak gitu. Oh iya, handphone lu mana? Handphone? Ini? Bukan karena Ya kan lu belum punya nomor gua, ya gua save aja. Ih, ngapain? Tuh gak penting juga nomornya. Ih, main gak penting aja. Nah kalau misalnya di Jakarta, kepepet gimana? Gak punya uang, gak bisa makan, gak ada tempat tinggal. Paling gak kan lu bisa telepon gua. Kalau butuh apa-apa gitu, paling gak lu punya kenalan di Jakarta. Jakarta tuh keras. Udah pokoknya gua masukin aja, gua save. Ntar kalau misalnya butuh bantuan, telepon aja. Nih sekalian gue tulis deh alamat lu. Siapa tahu lu kan gak punya pulsa. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya. Gak ada kameranya ya? Ya ampun, jadul amat ya lu. Hah? Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Anget gue tidur. Lu pelor nih. Ngantar langsung molor. Ya tidurin. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Lo yakin Aryo pulang sore ini? Yakin. Gue kan udah telepon-teleponan lagi sama dia tadi malam. Oke. Lo benar-benar cinta ya sama si Aryo? Sampai udah ditolak, lo masih ngejar-ngejar dia? Cinta itu perlu pengorbanan. Makanya kalau lo diem aja, cinta mau gimana deket sama lo. Gitu ya? Kenapa lo? Liatin gue gitu banget. Jangan bilang lo naksir ya sama gue. Kalau iya, emang kenapa? Bunguk pendudukan bulan lo ah. Enak aja. Lo pikir gue sama lo bisa bersatu? Kok lu gak langsung minta diantar ke alamatnya sih? Enggak lah. Aku kan di Jakarta tuh pengen ngirit. Nanti kalau misalkan dianterin jalan muter-muter, aku malah nambah lagi biayanya. Oh. Gak mungkin lah gue sama lo. Lo siapa, gue siapa. Dan yang pasti cinta gue tuh cuma buat Aryo, gak buat cowok lain.
Kamu teh ngapain? Ikut-ikutin aku segala. Ih, bilang aja kamu teh sebenarnya pengen nganterin aku kan? Iya kan? Ih, gengsi. Ini dari cewek kegeeran banget sih. Siapa yang mau ikutin? Orang gue mau kesana beli minuman tuh, lihat gak? Ya udah kalau kayak gitu kita mencar aja di sini, dasar gengsi. Ya udah emang mau mencar. Ya udah. Tuh Aryo. Aryo tunggu. Bisa nggak sih kalau jalan pakai mata? Iya, endingnya aja tuh jalannya juga pakai mata tuh. Nabrak. Gue? Wah, lo pencopet ya? Mana handphone gue? Enggak, aku tuh nggak nyopet. Ih, jangan dia dibuka-buka tasnya. Ih, balik kita Citra. Citra tuh nggak ngambil apa-apa. Apaan sih? Apaan nih? Ini dia nih pencopet, gue lagi geledah tas dia. Copetin Mana apa? handphone gue diambil sama dia. Tuh kan, bukan Citra yang ngambil. Lagian Neng teh ngapain sih fitnah-fitnah Citra segala? Mending Neng fitness aja tuh biar badannya tambah kurus. Diem. Gue tahu lo tuh emang sengaja jatuhin handphone kan? Udah gue pergi lo ambil nih handphone, iya kan? Ya terserah Neng mah ngomong aja sok atuh fitnah-fitnah segala. Kayak juga gak kenal sama Neng, bodo amat. Mana sih Aryo? Yaudah, pulang aja yuk. Bete. Papa? Aryo, Papa baik-baik aja. Katanya sakit keras. siapa yang bilang papa sakit keras? Alhamdulillah deh kalau Papa baik-baik aja. Jody, dia bilang ke aku katanya Papa sakit keras, makanya aku buru-buru pulang ke Jakarta. Oh, jadi kamu mau pulang karena papa sakit. Dan sekarang kamu lihat papa baik-baik aja, papa sehat, terus kamu kecewa gitu? Ya ampun Pak, ya bukan begitu. Cuman Jody kurang ajar banget, masa bilang Papa sakit keras sih, kan Papa sehat-sehat aja. Boleh gitu dong. Ya, pasti Ulfa yang suruh dia nih. Jadi Jody yang hubungin kamu. Kamu setiap kali papa telepon gak pernah mau angkat. Tapi ya baguslah kamu pulang. Berarti papa bisa melanjutkan perjodohan kamu sama Ulfa. Enggak Pak, enggak. Aku gak mau dijodohin sama Ulfa. Aku udah punya pacar. Ya terus mana pacar kamu? Hah? Papa suruh kamu kenalin ke papa, tapi kamu gak mau. Jangan-jangan cuma pacar bohongan lagi. Enggak Pak, beneran ada pacar. Cuman waktunya belum pas aja buat kenalin ke Papa. Aryo, kamu ini mau dijodohin sama putri pemilik hotel, malah milih gadis yang gak jelas bentuknya kayak apa. Udah sekarang begini, pokoknya kamu segera kenalin pacar kamu ke papa. Kalau enggak, papa akan melanjutkan perjodohan kamu sama Ulfa. Assalamualaikum. Siapa ya? Saya teh Citra, anaknya almarhum Umi Humairah. Ya ampun Citra, kamu udah gede banget. Cantik lagi. Ibu terakhir ketemu kamu umur 12 tahun. Waktu beberapa hari yang lalu memang abah kamu telepon. Mau nitipin kamu. Ya ibu sih sok aja atuh. Soalnya ibu juga sendirian. Makasih atuh ibu. Kamu persis seperti ibu kamu. Ya udah yuk, ke dalam yuk. Kita minum-minum dulu. Besok aja baru ke kampus, ya? Sebenarnya Citra ke Jakarta mau cari kerja dulu, Bu. Mungkin Citra kuliahnya nanti tahun depan aja. Loh, kenapa? Ayo deh, yuk. Kita dalam dulu yuk. Jadi saya teh
harus kerja pakai rok pendek gitu, satu jengkal di atas lutut saya? Ya memang begitu aturannya. Gimana tuh ya, pendek pisan? Ya, tapi saya teh diterima kan di kantor ini? Pasti. Karena kan nilai-nilai jasa kamu bagus. Ya tapi itu syaratnya. Kamu harus pakai rok pendek. Copet? Kamu? Lu ngapain di sini? Aku teh kerja di sini. Kok salah kostum gini sih? Ini teh bukan salah kostum. Saya teh cuma nggak pede aja pakai rok kepedekan kayak gini, makanya saya pakein legging bawahnya. Kalau gitu mah kan hilang estetiknya. Ini itu salah satu showroom mobil terbesar di Jakarta loh. Aduh, gimana ya tuh Bapak Jody? Saya kan sales di sini kerjaannya, yang buat jual-jualin mobil. Saya bukan jual badang. Gua nggak suka orang yang talk only no action ya. Coba lu buktiin deh teori lo. Siap Bapak. Selamat siang, Pak. Bu mau cari mobil apa? Agar aku tegar, Bunda bertutur, jangan sesali apa yang telah engkau pilih kini. Jalani saja pilihan hidupmu sepenuh hati, semangatlah. Sayang? Ya ampun, udah lama kita gak ketemu. Kangen banget tahu sama kamu, sayang. Iya, tapi ya nggak usah gelendotan kayak gini, nggak enak sama Papa. Nggak apa-apa sayang. Lagian kan Papa juga gak akan apa-apa kok. Kita kan emang ditunangi. Hadir menggoyahkan hatiku. Apakah benar yang telah ku pilih kini? Waktu yang terus berjalan. Kakek, nenek. Menyibukkan hatiku. Diteruskan Kakek nenek itu pengen beli mobil ya? Iya, Neng. Kan tadi satpam ngusir kakek sama nenek. Paksa kakek sama nenek mau beli mobil tempat lain aja. Aduh kakek, nenek, aku minta maaf ya atas perlakuan satpam yang gak enak sama kakek, sama nenek. Kita masuk ke dalam yuk, kita lihat-lihat mobil. Siapa tahu ada yang kakek suka. Terima kasih gadis cantik, ramah dan baik sekali sama orang. Oke. Iya, nenek benar. Kamu melihat orang tidak dari penampilannya, Neng. Iya kek, karena penampilan itu bisa menipu. Ya udah, yuk kita ke dalam lagi, kita lihat mobil-mobilnya. Nanti sekalian aku bikinin kakek sama nenek minum, ya. Terima kasih. Ya. Silakan kek, mari. Ya, nah, selamat datang di showroom kami. Bagus, Nek. Bunda bertutur. Jadi selama ini kamu tinggal di Bogor bantu-bantu orang nyangkul di sawah? Iya Pak. Malah kadang-kadang bantu bersih-bersih di kelurahan. Sayang, kamu jangan bikin papa kamu kesel gitu dong. Kamu manggil bokap gue Papa? Iya, papa. Dari Hong Kong. Mau susuk kenal deh. Udah. Pokoknya, Papa nggak mau kamu pergi lagi menggelandang ke tempat nggak jelas itu. Daripada kamu lontang-lantung. Kuliah kamu juga lagi cuti kan? Mendingan kamu bantu-bantu Papa kerja. Ayo aku urus dulu ya untuk data-data dan segala macamnya. Ayo mari kakek nenek, silakan duduk di sini. Nah, ditemani sama teman aku ya. Selamat siang. Saya tinggal sebentar ya. Iya. Ini tuh apa kata papa kamu. Mendingan kamu kerja di sini. Nanti aku bakal setiap hari jengukin kamu. Aduh, mules nih. Bentar, dalam senyummu tak peduli. Sebentar ya Pak, Bu. Langit menertawakanku. Siapa Jody? Kamu hebat, Cid. Lo hebat. Kamu bisa buktiin bahwa
Kamu itu adalah sales yang sejati. Kakek nenek berurusan baru beli mobil sama kita. Ya bagus tuh Pak, berarti saya teh gak salah kalau pakai baju kayak gini. Kan saya masih bisa jual mobil di sini. Iya, nggak salah. Saya juga ntar mau usulin ke pimpinan marketing supaya baju sales cewek lebih sopan lagi kok. Ya udah atuh Pak, kalau kayak gitu saya teh mau izin makan siang dulu. Oh iya, silakan. Permisi Pak. Ya. Oh iya, untuk bonus penjualannya lo tunggu sampai bulan depan ya. Iya Pak, terima kasih. Karena make up di wajahmu. Oh ya ampun Aryo. Oh, kamu teh kerja di sini juga ternyata. Oh, kamu teh jadi OB di sini. Iya, cleaning service. Iya, nggak apa-apa. Emang kenapa kalau jadi OB? Gak usah ngebela diri kayak gitu. Semuanya tuh nggak apa-apa, pekerjaan teh baik, asal halal, ya kan? Kamu teh udah makan belum? Kita makan bareng yuk. Udah, ayo. Waktu berhenti hayal menari-nari hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit menertawakanku. Kau mencuri hatiku, mimpiku, kamu teh lapar apa doyan? Karena kamu cantik. Ini sebenarnya nggak enak, cuman karena lapar. Ya udah, hajar. Kamu teh nyebelin ya jadi orang ya. Ya udah bilang aja tuh kalau itu enak. Bisa aja. Tante beruntung ya kita tuh bisa ketemu di sini. Untung apanya? Lu sih seneng, guanya mah apes. Belit. Citra, kamu dipanggil Pak Direktur suruh menghadap. Apa ya? Bentar ya, aku kesana dulu. Cap. Ih, kamu teh jangan doain yang jelek-jelek aku. Udah kamu makan. Salah cinta yang ku puja. Ya, masuk. Misi. Selamat ya, atas prestasi kerja kamu. Karena kamu sudah berhasil menjual 1 unit mobil di hari pertama kerja kamu. Iya Pak, terima kasih juga. Saya pikir saya tadi di sini mau dimarahin. Gara-gara saya punya salah mungkin di hari pertama saya kerja. Enggak. Silakan duduk. Justru kami merasa bangga ya. Karena di hari pertama kerja kamu sudah berprestasi. Kamu sudah punya pacar? Maksud Bapak teh apa? Nanya saya udah punya pacar apa belum? Kamu mau uang 15 juta? Bapak teh maksudnya naon? Saya teh jadi takut sama Bapak. Maaf, saya nggak bermaksud bikin kamu takut. Tapi justru di sini saya akan memberikan penawaran bagus sama kamu. Penawaran apa? Aduh Bapak, maaf Aki ya. Tapi cinta saya teh gak bisa dibeli pakai uang berapapun nominalnya. Citra. Kamu jangan salah paham dulu. Justru di sini kami perusahaan akan memberikan bonus sama kamu. Plus uang 15 juta dari saya. Asalkan kamu bisa menggait cinta putra saya. Iya. Supaya apa tuh Bapak? Jadi begini. Putra saya
itu sulit untuk dijodohkan. Dia bilang katanya dia punya pacar. Tapi saya tahu kalau dia tuh belum punya pacar dan dia sedang mencari cinta sejatinya. Supaya dia itu tahu kalau cinta itu bisa tumbuh dan bisa dihilangkan. Jadi ya supaya saya juga mudah untuk menjodohkan dia dengan gadis pilihan saya. Gimana? Mana ya? Aduh maaf ya Bapak ya. Bukannya gimana-gimana, tapi saya teh gak bisa kalau kayak gitu. Kalau sampai saya terima tawaran Bapak, berarti teh saya nyakitin perasaan orang. Saya teh gak bisa nyakitin perasaan orang. Maaf atuh Bapak. Ya udah, saya teh mau balik kerja dulu. Permisi. Pengkhianat ya lu? Pengkhianat apaan, bro? Lu telepon gua bilang bokap gua sakit keras. Barangan lu ngomongnya. Untung bokap gua sehat-sehat aja. Emang kalau bokap lu nggak apa-apa, lu mau kabur lagi? Malah ngeyel lagi lu, bukannya minta maaf. Ya enggak, ngapain gua kabur? Kenapa enggak? Lu nggak marah dijodohin sama Ufa lagi? Bodo amat, gak penting. Jadi, apa yang penting? Citra. Lu kenal dari mana sih dia? Kok bisa sampai akrab gitu? Bukan urusan lu. Tapi ini yang jelas nih ya. Mulai sekarang gue harus hati-hati nih sama lu. Hati-hati apaan, bro? Lu takut gue ngerebut Citra? Iya, ngelantur lu ngomongnya. Hati gue udah dimiliki orang lain deh, bro. Bukan. Kalau Citra mah terserah lu mau deketin aja. Oh, gitu. Iya. Tapi gue harus hati-hati gara-gara nih kayaknya lu udah jadi antek-anteknya Ulfa nih. Jangan dramatis dong, bro. Selalu deh. Bapak. Aduh Bapak, astagfirullahaladzim, Bapak sakit ya? Aduh maaf atuh Bapak, saya teh refleks. Bapak sakit ya tangannya ya? Enggak apa-apa. Cuma kayaknya kamu cocoknya jadi satpam. Ya Bapak, aku teh minta maaf atuh. Masa gara-gara kayak gini jabatan aku teh jadi turunin dari sales jadi satpam gitu? Bukan. Ini nggak ada hubungannya dengan posisi kerja. Saya nyusul kamu cuma mau ngasih ini. Itu foto anak saya, sekalian alamat dan nomor HP-nya. Kalau kamu berubah pikiran, dekati dia. Ya, terserah kamu mau mendekatinya dengan cara apa. Lagian Bapak teh kenapa sih yakin banget kalau saya teh bisa naklukin anak Bapak? Saya juga nggak tahu, tapi saya yakin kamu pasti bisa. Ya udah atuh. Bapak, saya teh sekali lagi minta maaf ya sama Bapak ya. Saya teh pamit pulang dulu, udah malam. Maaf atuh Bapak sekali lagi. Permisi. Ya. Mas, punten mau tanya kalau misalkan ruangannya Aryo teh di mana ya? Sebelah sana, Mbak. Di sana yakin? Itu kan ruangannya sebelahan sama Bapak Direktur. Mana mungkin ruangannya di sana, Masnya bercanda aja. Aryo kan cuma OB. Wah, saya nggak tahu, Mbak. Yang Mbak masuk Aryo mana ya? Ya udah kalau Masnya teh nggak tahu, ya udah hatur nuhun atuh Mas ya. Aryo teh di mana ya? Aryo, ini ruangan kamu. Mulai sekarang kamu jadi asisten papa. Asisten direktur utama. Emang ada jabatan kayak gitu, Pak? Apa nih ngaco aja deh. Sayang. Sayang. Mau kemana lagi kamu? Ha? Hobi kamu tuh kabur-kaburan mulu sih. Sayang, aku bawain jus buat kamu. Ya, biar semua orang gak salah paham sama kamu. Dan kamu gak disangka OB. Bagus kan? Kenapa emangnya malu aku kalau baju yang begini?
Aku aja biasa aja. Papa yang malu. Nanti dikiranya anak papa tuh ketuker sama gembel. Ya Allah Om, mana ada gembel seganteng Aryo. Aduh, ini perut mulus. Bentar ke toilet dulu ya, Pak. Aduh. Aryo. Mas. Baju tuker ya? Tukeran baju sama saya? Iya, saya pinjam ya. Tuker ya. Aryo kenapa? Kamu kayak nggak tahu aja. Biasa dia mau kabur lagi. Kamu cegah dia, Gi. Makasih ya, Mas ya. Ya. Sayang, kamu kenapa terus kabur-kaburan? Wangi kamu masih kayak dulu. Aku makin sayang sama kamu. Mbak, maaf Mbak. Saya Tono Mbak, habis dari sini. Tadi baju saya dibawa sama Mas Aryo Mbak ke sana. Aryo! Hei! Aku dari tadi nyariin kamu. Ternyata ada di pinggir danau. Kenapa nih nyariin gua? Udah kangen ya sama gua? Enggak. Ya aku cuma kasihan aja sama kamu. Kasian sih. Iya, nih. Aku bawain kamu makanan. Aku teh ngerti kalau misalkan gaji OB tuh nggak seberapa, makanya aku bawain kamu makanan. Ya udah, kamu teh harusnya bersyukur atuh. Kok kamu malah sedih kayak gitu? Kamu teh kenapa? Aku terharu. Kamu baik banget sih. Lebay, nyebelin kamu. Ya, makasih ya makanannya. Kamu teh nanti kalau udah pulang kerja, bajunya dibuka ya. Apaan nih? Gua anak baik-baik. Baru di Jakarta berapa hari udah begini. Ngeri amat sih. Enggak, aku teh nggak ada niat jahat sama kamu. Ini baju kamu teh udah bau banget. Nah, aku teh cuma pengen cuciin. Udah gitu nanti kalau enggak aku beliin deh kamu baju yang baru. Itu teh udah ngatung, nggak enak dilihatnya. Ih, laki-laki pakai bajunya ngatung. Ya. Kirain mau diapa-apain. Enggak lah. Ya udah makan dulu. Tapi jangan ngeluh. Ibu, kok barang-barangnya pada dibawa keluar, Bu? Ibu terlibat utang di Bank Citra. Ibu nggak bisa bayar lagi. Rumah ini jadi jaminannya. Ya ampun Ibu yang sabar ya. Ibu yang tabah. Maafin Ibu ya Citra ya. Kamu harus cari tempat lain. Karena Ibu harus pindah sama anak Ibu keluar kota. Iya Ibu. Makasih banyak ya Bu ya. Selama Citra di Jakarta Ibu udah nemenin Citra. Citra udah utang budi sama Ibu baik banget sama Citra. Makasih ya Bu ya. Ibu jaga kesehatan Ibu yang sehat-sehat ya Bu ya. Kamu juga ya nak ya. Ya udah. Citra pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anaknya ngapain nih, Dar? Ngayur kali ya? Dar, mangsa. Mbak, mau temenin nggak? Balikin ke atas gue. Ajar kamu ya. Mau nyuri-nyuri. Hah? Kamu mau ngerampok-ngerampok saya? Ajar kamu. Tas aku mana? Ya ampun. Ya ampun, tas aku mana? Tasnya hilang. Aduh,
baju ada semuanya di sana. Aku gimana? Handphone aku, handphone ini juga nggak ada. Handphone Citra teh jatuh. Handphone Citra. Handphone Citra mati. Padahal kan di sini ada alamat sama nomor teleponnya Kak Aryo. Gimana dong kalau handphonenya mati? Citra gimana nanti? Malam ini teh aku tidur di mana ya? Mana nggak ada barang-barang. Rasanya ku hampir tak percaya, sadari begitu cepat semua berlalu. Namamu baru saja terukir di hati, dan kini ternyata kau pergi. Dan cerita tergambar jelas dan pasti. Vending saya nyala. Mas Aryo, iya alamatnya Mas Aryo. Kembali Wina dari sini. Aryo. Ketemu juga lo rumah gua. Tapi lu pagi-pagi gini ngapain di sini? Iya, ini teh rumah ibu yang aku tumpangin biasanya. Tadi pagi teh disegel sama bank gara-gara punya utangnya teh kebanyakan. Rumahnya teh jadi jaminannya. Ya udah, terus aku pergi aja gitu dari rumahnya. Pas perjalanan tadi dicopet sama orang. Jadi nggak punya barang apa-apa, sisa ini aja. Ya apa ya? Yang paling penting disyukurin aja. Yang penting kan lu gak kenapa-napa, selamat, ya kan? Gak ada yang luka, gak ada yang sakit kan? Iya sih. Tapi ini teh beneran rumah kamu? Maksudnya? Ya iyalah rumah gua. Oh enggak, bagus pisan ini teh. Tapi aku doain kamu teh punya rumah kayak gini, meni gede, meni bagus. Oh, pantes. Ya iya, aku cuma bisa nasehatin kamu teh kalau punya mimpi jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau udah ketinggian, jatuh kena pesawat, kejedot, jatuh, dek, sakitnya tuh di sini. Ya, tapi enggak apa-apa. Aku teh bangga pisan sama kamu. Paginya teh kerja di sini, siangnya di dealer. Meni bager pisan jadi lalaki. Cid, ini tuh rumahnya Pak Maulana. Oh, rumahnya Pak Maulana di sini teh. Kamu tuh emang hebat banget. Nih, sekarang lu dengerin dulu, nggak usah ngomong ya. Gua tuh di sini. Baru inget gua. Ini cewek kan pelor. Oi, Cid, lu beneran tidur? Tidur jangan di sini. Sini. Bangun dulu. Matiin aja nih. Jadi nih, kamu masak-masak buat makan siang? Jadi dong Om. Aku kan mau tunjukin kalau aku bisa masak sama Om. Aku bakal masakin sesuatu masakan yang enak buat Om. Karena sebentar lagi kan Om bakalan jadi papa mertua aku. Bisa aja kamu ini, Ulfa. Oh ya Om, Aryo mana? Gak tahu tuh anak. Dari tadi pagi gak keluar kamar. Kamu tengokin, Gi? Gak usah lah, dia pasti capek. Biarin aja deh Om. Ya udah.
langsung masak ya. Aku udah lapar nih. Mau makan? Oke, aku masakin ya. Masak apa? Ada deh. Ini cewek tidurnya pules banget sih. Kan kamar cowok. Untung kamar gua. Kalau kamar cowok lain kan bahaya. Arjo, aku teh di mana ini? Ini teh di kamarnya siapa? Loh, Ini kamarnya. kamu teh nggak ngapa-ngapain aku kan? Ya ampun, enggak ngapa-ngapain kok. Lunya aja yang pules tidur, enak-enakan. Lapar ya? Yakin? Udah gini, biar gua ambilin makanan di depan, tapi lu di sini aja ya. Ya, nggak usah keluar-keluar. Oke? Tapi Ya, tunggu aja di sini ya. oh, astaga, ternyata teh anaknya Pak Maulana teh si Mas Jody. Terus aja mirip. Itu kayak Aryo om yang masuk. Ya udah, kamu masak ya. Ya. Kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa kok, Pak. Kenapa emang? Citra? Ngapain kamu di sini? Saya teh, saya, Kamu terima tawaran saya? gimana ya Bapak ya? Kalian ini ngapain berduaan di kamar? Enggak Bapak, kita teh nggak ngapa-ngapain, bener kita teh cuma. Dia ini pacar aku. Apa? Iya, yang mau aku kenalin. Pacar kamu? Iya. Sayang, kamu di mana? Ulfa? Citra harus disembunyikan. Kebetulan ini Ulfa, aku mau kenalin kamu. Ayo. Ayo ikut. Sebenarnya ayah naon? Ih, Citra teh menilier. Ini bilang pacar, ini bilang sayang. Sayang. Kamu baru bangun ya? Oh ya, kamar kamu udah diberesin belum? Oh, belum ya, silakan beresin aja. Ayo. Jangan. Kalian berdua ini kan belum jadi suami istri. Jadi dilarang masuk kamar. Ya udah nggak apa-apa, boleh yuk. Sekalian mau aku kenal. Missy, halo. Kayaknya suara Jody. Aku kesana dulu ya, Pak. Jody. Sup, bro? Lo ngapain kesini? Gue diajak makan sama Ulfa di sini. Seru nih. Yaudah, ayo masuk. Dia, Ulfa yang ngajakin lo. Iya, kenapa, bro? Hei pencopet! Ngapain lu di kamar tunangan gue? Aku teh nggak. Ini pacar gue. Hah? Iya, aku teh pacarnya dia.
Pacar? Iya. Aku teh terpaksa ngaku jadi pacarnya Aryo supaya Pak Maulana teh nggak ngira kalau aku itu nerima tawaran uang 15 jutanya cuma buat pura-pura ngerayu Jody. Awas lo ya, udah ngerebut calon gue. Ku mulai lagu ini dengan bernyanyi du 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 du. Waktu berhenti hayal menari-nari hanyut ke dalam senyummu. Makasih ya. Lu udah mau jadi pacar bohong-bohongan gua. Iya, sama-sama tuh. Kan namanya juga saling tolong menolong. Ya udah, aku teh pulang dulu ya. Nggak enak aku kalau nginep di sini. Ya, tapi lu mau kemana? Aku mau ke kosan teman. Ada teman satu sales barengan. Ya udah, yuk gua antar. Jangan kamu teh gak usah nganter. Kamu teh diem aja di sini. Aku bisa sendiri kok, beneran. Serius? Iya. Kamu teh kenapa? Khawatir gitu? Jangan-jangan kamu teh mulai naksir ya sama aku? Iya, mulai kan nih kan. Penyakitnya kumat lagi nih, kegeeran. Garing tau gak? Udah sana, udah pergi ya sana, pergi. Ya udah, aku pergi ya. Gue tahu lu pintar silat, tapi gue tetap aja nggak tega ngebiarin cewek jalan sendirian. Hati tutur kata terciptalah cinta yang Aku teh nanti malam tidur di mana ya? Cit, lu pulang kemana? Mas Jody ngapain di sini? Emang kenapa? Iya, nanti ada salah paham lagi. Salah paham apa sih? Gue nggak ngerti deh. Aduh, aku teh juga nggak bisa ngejelasinnya gimana ya. Ya pokoknya salah paham aja. Nanti pokoknya Mas Joni pergi aja. Lu ngomong apaan sih, Cit? Gue jadi bingung deh. Aduh, gimana? Cep, udah. Lu apa-apaan sih? Udah pergi aja, Ki. Kan lu udah diusir tadi. Oh gitu. Iyalah, iya udah. Iya bener. Kamu pergi aja sana, nanti malah Neng Ulfa marah-marah sama saya, salah paham lagi. Nanti saya domelin. Ulfa? Apa hubungannya? Ya. Emang Ulfa bilang apa sama lu? Dia naksir sama gue gitu? Lah emangnya Mas Jody nggak suka gitu sama Neng Ulfa? Ya suka. Nah, ya udah kalian berdua teh pacaran aja gitu. Lagian ngapain sih Mas Joni teh pakai nolak-nolak dijodohin segala? Ya udah mau aja gitu. Kalian cocok kok. Dijodohin? Siapa yang ngejodohin gue sama Ulfa? Udah, cukup. Masak busuk mulu deh tadi. Dulu pergi aja, Ki. Sana, buruan. Sini. Ini kamar pembantu. Nah, sementara lu tidur sini aja, ya. Pembantunya lagi pulang kampung kok. Ya, sampai lu nemuin kos baru. Ini teh beneran gak apa-apa aku tuh tinggal di sini. Iya, nggak apa-apa. Daripada lu sendirian di jalanan, ntar dikeroyok perampok lagi, lu mau? Ya enggak sih. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Jody ya aku tinggal di sini. Ya enggak lah, emang apa hubungannya sama Jody? Ya nggak apa-apa, nggak enak aja nanti dia bikin gosip yang enggak lagi. Enggak lah. Oh iya, lu pasti nggak ada baju ganti ya? Bentar. Nih, ini ada beberapa baju gua. Lu pakai dulu aja, ya.
Nih, gue masukin ransel. Gue taruh bajunya. Iya. Baik banget sama aku. Iya. Aku baik karena aku tuh cinta sama kamu. Tapi bohong. Menurut lo gue suka sama lo, gue cinta sama lo. Dibelin. Lagian muka lo tuh bengong. Tapi percaya gue cinta sama lo. Enggak. Masa sih tadi mukanya udah bengong gitu. Ya cuma bengong aja, emang gak boleh bengong. Lagian muka lo tuh bengong. Halo. Assalamualaikum, Abah. Jadi Abah teh nggak bisa pinjemin uang buat aku kuliah? Ya udah atuh Abah, nggak apa-apa. Iya. Waalaikumsalam, Abah. Yuk, masuk. Misi, Pak. Loh, ini baju yang kamu pakai bajunya Aryo bukan? Iya, ini teh bajunya Aryo. Semalam teh saya kecopetan. Terus baju saya sama barang-barang saya teh hilang aja semuanya. Jadinya saya teh dikasih baju sama Aryo. Oh ya, gimana? Awal perkenalan kamu sama Aryo sampai akhirnya pacaran? Oh, jadi dulu teh saya teh kenalnya dulu di kampung saya sama Aryo. Dia dulu di kampung sering disuruh-suruh orang gitu. Bikin orang tuh khawatir aja. Oh, terima kasih ya, karena kamu sudah bikin anak saya jatuh cinta sama kamu. Anak bapak? Enggak, saya teh sama anak bapak teh nggak ada apa-apa. Cuma temenan aja biasa gitu. Oh, ya baguslah kalau begitu. Saya sudah menduganya. Iya, tapi kok kita jadi ngomongin Aryo ya Pak? Terus, kamu kesini tuh mau ngomongin apa? Jadi gini, saya teh mau terima tawarannya Bapak yang 15 juta itu. Saya teh mau bikin anak Bapak jatuh cinta sama saya. Abis itu saya tinggalin, saya bikin dia sakit hati sama saya. Jadi Bapak teh bisa jodohin dia sama perempuan yang Bapak pengen jodohin. Bagus. Bagus sekali. Tapi uang itu akan kamu terima setelah kamu berhasil. Iya Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya teh pamit dulu. Silakan. Permisi. Iya. Maafin aku ya Jody. Aku teh udah manfaatin kamu untuk uang 15 juta. Kesalahan kamu teh, kenapa kamu itu jadi putranya Pak Maulana yang kaya raya, yang mau bayar 15 juta untuk nipu cinta kamu. Maafin aku atuh sekali lagi. Citra, baju yang lo pakai itu punya Aryo kan? Oh, ini? Iya, ini teh bajunya Aryo. Katanya udah gak kepake, makanya dikasih ke aku. Rese. Ternyata kaos kafel yang gue beliin buat Aryo malah dipakai sama si Citra. Apa yang harus gue lakuin buat merusak hubungan mereka?
Ada apa? Gak ada. Ini buat lo. Apaan nih? Itu kaos kafal. Dan yang satunya dipakai sama si Citra. Citra? Pakai kaos ginian? Bukannya dia pakai seragam sales? Mana gue tahu. Lo tanya aja sama dia sendiri. Pokoknya lo harus pakai kaos itu sekarang juga. Buat apaan? Maksudnya apa sih? Lo masih cinta kan sama gue? Ya masih lah. Cinta mana bisa diganti atau dirubah. Nah, makanya gue mau kasih misi sama lo. Lo deketin Citra sampai dia suka dan cinta sama lo. Gimana? Kok misinya aneh? Apa hubungannya sama cinta gue sama lo? Udah deh, lo gak usah bawel. Gue bakal kasih hadiah kok buat lo. Hadiahnya cinta lo ke gue. Gak usah ngayal ya lo. Ya Citra lah hadiahnya. Gue nyuruh lo ngelakuin ini biar Aryo gak goda-godain Citra lagi. Dan sebaliknya, ya biar Aryo mau terima perjodohan ini dan kita tunangan. Oke, deal. Gue terima. Cinta itu kan gak bisa dimiliki. Jadi kalau lo bahagia, gue usaha bahagia buat lo. Ya ampun, lo baik banget. Makasih ya. Citra, kok kita samaan? Iya, bajunya teh sama. Aku juga nggak tahu. Foto bareng ya? Iya, boleh, boleh. Yuk. Gue tahu nih, kaos yang dipakai Jody itu pasti punya Ulfa. Dia sengaja mau misahin gue sama Citra, terus ngejodohin Citra sama Jody. Sekali lagi. Ngomong-ngomong, kamu teh kenapa? Kok udah nggak pakai baju OB lagi hari ini? Oh, lagi dicuci. Oh, dicuci. Makanya kamu teh kalau punya seragam teh jangan cuma satu. Kamu teh harus punya dua biar bisa ganti-ganti. Ngomong doang, beliin dong. Ini buat kamu. Apaan nih? Coba aja lihat. Seragam OB, 2 lagi. Tadi teh aku ke koperasi terus lihat di situ tuh ada seragam OB. Aku keingetan kamu, ya udah aku beliin aja. Jadi ternyata beneran Citra nganggep gue sebagai seorang OB. Belum tahu dia, gue itu anaknya Pak Maulana, bos dia. Gue harus kasih tahu Citra, tapi nggak sekarang. Gue masih mau ngisengin dia dulu. Lu baik banget sih. Makasih loh. Iya, sama-sama. Tapi kayaknya aku teh gak bisa nginep di tempat kamu lagi ya. Aku teh udah ada kosan di sini deket-deket sini. Lo emangnya kenapa harus pindah? Ya aku teh gak enak aja sama Pak Maulana, sama anaknya juga gak enak sama Jody. Jody kok dibawa? Ya Jody kan anaknya Pak Maulana. Tuh kan bener. Jadi di mata Citra, gua sama Jody tuh ketuker. Masa Jody anaknya Pak Maulana? Oh, gitu.
Ya udah, Iya, hati-hati ya di sana. Iya, ya udah aku teh pamit juga dulu. Udah. Awas aja. 4 kali 4 16. Sempat gak sempat harus dibalas dendam gue sama lo. Jadi kosan barunya di sini. Dasar tukang bohong. Gimana kamu kerjaannya hari ini? Biasa aja sih. Kamu ngapain hari ini? Ya makan nggak ngajak gimana sih? Bagi dong, kan lapar juga. Bagi deh. Iya. Kan gua lapar. Masa lu makan sendirian? Gua beli aja sendiri. Itu adalah pilihan yang harus dihadapi. Ya gitu deh Mas Jody. Mau kemana sih, berduaan aja ngajak-ngajak. Sedian yang teralami hanya sebuah ujian negaraku tegak. Bunda bertutur jangan sesali apa yang telah engkau pilih. Cid, gue mau nanya serius deh sama lo. Lo kok sikap lo sama gue jadi aneh sih? Lo nyari-nyari perhatian gue. Emang lo suka sama gue? Bohong. Yah, bohong kan? Udah gue kira. Udah deh, lo gak usah nyembunyiin perasaan lo sama si Aryo di depan gue. Kok jadi Aryo sih yang dibahas? Ya abis lo aneh sih, naksirin si Aryo, tapi sok PDKT-in gue. Oh iya, gue tahu.
lo takut sama calon tunangannya si Aryo. Pantesan pelariannya ke gue. Lo mau lupain perasaan lo sama si Aryo. Oh, jadi Aryo teh udah punya calon tunangan? Kok aku gak pernah lihat calon tunangannya Aryo? Ya si Aryo gak suka sama dia. Jadi sebisa mungkin dia gak mau orang tahu soal calon tunangannya itu. Kamu teh serius? Serius yang mana nih? Ya masalah Aryo sama calon tunangannya itu. Ya serius lah, orang dia sampai kabur kok pasti calonin. Asal lo tahu ya, si Aryo itu sebenarnya juga suka sama lo. Udah deh, kalian berdua gak usah pakai cara petak umpet lagi. Ntar malahan gue yang ngerebut lo dari si Aryo. Maksud kamu? Ya, lo kan cewek baik. Dan gampang banget buat cowok untuk jatuh cinta sama lo. Jadi jangan sampai sikap lo buat gue jatuh cinta sama lo juga. Ya udah, ayo. Mana sih katanya mau ketemuan di sini? Gak ada orang. Aryo! Ada urusan penting apa sih sampai ngajak ketemuan di sini mendadak gitu? Penting banget. Kamu teh sebenarnya suka nggak sih sama aku? Apaan sih? Kok gitu ngomongnya? Kok kamu malah cengengesan kayak gitu sih? Ya tenang dulu ya, maksudnya kok mendadak gitu? Ya kamu kenapa ya, jawab aja. Ya kalau iya udah, kalau misalkan enggak ya gak apa-apa. Gua Kalau lu gimana? Lu suka sama gua? Waktu berhenti hayal menari-nari hanyut ke dalam senyummu. Emang sejak kapan? Langit menertawakanku. Coba kalau emang beneran suka ngomongnya gimana? Masa kayak gitu? Ngangguk-ngangguk doang. Biar gue aja. Karena kamu cantik. Aku suka sama kamu. Aku malah cinta sama kamu. Cinta banget. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Kok malah bengong sih? Jangan bengong dong, udah jangan nangis. Jawab dong. Bukan karena make up di wajahmu atau lipstick merah. Aku juga sayang banget sama kamu. Lembut hati tutur kata, terciptalah cinta yang ku puja. Tak perlu. Ya, masuk. Siang, Pak. Oh, Citra. Ayo, silakan duduk. Gini, Pak. Citra teh pengen ngebatali perjanjian cinta yang 15 juta itu. Cinta teh gak bisa. Soalnya Citra teh gak bisa pura-pura cinta sama orang lain. Memangnya kamu sudah mulai? Kok mau berhenti? Citra teh sudah mulai. Ya, tapi Citra teh gak bisa buat suka sama Jody. Buat cinta sama Jody, Citra teh gak bisa. Jody? Citra teh sayangnya cuma buat Aryo. Citra teh gak bisa sama Jody.
Citra gak bisa pura-pura cinta sama orang lain. Citra, putra anak saya itu namanya Aryo. Jody itu sahabatnya Aryo. Aryo, aku tak bisa jelasin sama kamu. Aryo, aku tak bisa jelasin. Aryo, kamu jelas. Tunggu dulu, aku tak bisa jelasin sama kamu. Gua gak butuh penjelasan, udah minggir lah. Aryo, aku tak minta maaf sama kamu, aku kayak nyesel. Lo ngapain sih? Terima kesepakatan cinta 15 juta itu? Ya soalnya teh Abah di kampung udah gak punya uang. Gak bisa pinjam sama orang buat DP-in aku kuliah. Makanya teh ya udah aku terima aja kesepakatan cinta 15 juta. Ya kalau emang lo butuh uang kan lo bisa bilang sama gua. Kenapa gak pernah cerita? Ya habis gimana? Soalnya kan kamu... Karena gue tuh cuman OB. Gue cuman pembantu di rumah Maulana gitu. Gak mungkin punya uang. Dan lu gak mau ngebebanin gue. Nah, ya itu kamu tahu. Ternyata gue udah salah ya. Selama ini gue udah GR. Gue pikir lu tuh cewek yang tulus, yang mau nerima cinta gue walaupun gue cuman OB. Bukannya kayak gitu, cuman aku tuh nggak yakin aja kalau kamu tuh beneran suka sama aku. Ya tetap aja lu gak boleh ngelakuin hal kayak gitu dong. Mainin perasaan orang. Itu udah nyakitin perasaan gue, tau gak? Jahat banget sih lu. Ya aku tuh minta maaf sama kamu, aku tuh minta maaf. Udah. Gak usah minta maaf terus. Gak usah nangis juga. Gue mulai sekarang, gue udah gak mau kenal tuh. Kata lu tuh lebih buruk ya pada Ulfa. Kamu hebat sekali. Akting kamu membuat saya terkesan. Maaf Bapak, tapi saya teh nggak lagi acting. Saya teh beneran sedih. Saya teh udah kehilangan cinta saya, Pak. Apapun itu, saya akan tetap memberikan kamu 15 juta. Seperti kesepakatan kita. Karena kamu sudah membuat Aryo tidak percaya lagi dengan namanya cinta sejati yang omong kosong itu. Tapi saya teh nggak sengaja ngelakuinnya, Pak. Jadi, terimalah cek ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya nggak akan mengingkari kesepakatan saya. Saya minta maaf sebelumnya. Tapi saya teh nggak bisa nerima ini semua, Bapak.
Ku mulai lagu ini dengan bernyanyi. Du 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 du. Mungkin dia udah mau maafin aku. Waktu berhenti Sayang, hayal kamu udah nunggu lama ya? menari hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit menertawakanku, kau mencuri Emang Aryo mau maafin aku? hatiku, mimpiku, semua rinduku. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa. Kamu teh ngapain? sini? Gue sih mau ngambil berkas yang ketinggalan di meja. Kalau lu ngapain tidur di kantor? Ceritanya teh panjang pokoknya. Ya udah kalau gitu sambil ceritain, gimana kalau kamu nemenin aku makan? Ya udah atuh, ayo. Mau lewat belakang aja. Sayang, ini daftar teman-teman aku yang mau aku undang di pesta pertunangan kita. Kamu mau undang siapa? Jody. Udah, Jody aja. Hah? Jody? Jody aja? Kamu gak punya teman lain? Kamu jangan bohong, nggak mungkin kamu gak punya teman. Iya, yang deket kan cuma Jody. Yang deket yang gak usah diundang. Ya ampun sayang, kamu undang dong teman-teman kamu. Ini kan hari bahagia kita. Ya udah, kamu atur aja ya. Mau ikut aja. Teman-teman aku, ya ampun, ada yang belum kecat. Mana ya pulpennya? Mana sih pulpennya? Ulfa, ini kan udah malam. Mendingan kamu pulang aja ya. Ntar papa sama mama kamu khawatir lagi nyariin. Ya ampun sayang, nggak apa-apa tahu. Lagian kan aku udah izin sama mama papa aku ke rumah kamu. Aku kan kangen sama kamu. Iya. Bentar. Telepon mana telepon? Halo? Hah? Kantor kebakaran? Iya Pak, tolong dibantu dulu ya Pak ya. Iya, saya segera ke sana. Ya, Pak. Pak! Pak, kantor itu kebakaran, Pak! Sayang! Citra, kamu di mana? Citra! Pak, apinya sudah saya padamkan, Kak. Untung hanya kertas-kertas biasa aja yang terbakar. Dan surat-surat penting ini sudah saya amankan, Pak. Anak saya masih di dalam. Tolong keluarkan dia. Mas Aryo ada di dalam, Pak. Aduh. Oh, ini gimana sama nasib Aryo? Sebentar lagi kan kita mau tunangan. Aryo ada di sebelah mananya di dalam. Sepatu gara-gara kamu, tahu nggak? Aryo kesini mau selamatin kamu. Gara-gara dia tahu kamu tidur di sini. Udah, Aryo! Aryo, kamu teh di mana, Aryo? Citra! Aryo, kamu teh di mana? Aryo! Cip! Aryo! Kamu teh gak apa-apa? Kamu kenapa? Udah kita pergi dari sini ya. Enggak harus teh aku yang nanya udah.
Ada apa, bro? Bro, gue nitip Citra ya. Ya, lu jagain dia. Lu cariin dia kosan yang layak. Ya. Bro, Citra udah gak perlu ngekos lagi, men. Katanya sih dia udah mau balik kampung. Kok tiba-tiba dia mau balik kampung? Ya ngapain lagi dia mau di sini? Kuliah udah enggak, kerja udah nggak minat. Lo kenapa sih, bro? Jangan bilang lo mau kabur lagi di acara petunangan lo. Jangan bilang-bilang lu. Ufa. Lo harus batalin petunangan lo sama si Aryo. Apa? Lo ngomong apa barusan? Lo mau hancurin acara gue? Daripada lo nanggung malu ditinggalin sama si Aryo di petunangan lo lebih baik mundur deh. Jangan ngawur lah. Serius gue. Aduh, ya Jody. Kalau lo masih suka sama gue, lo bilang. Gak usah pakai cara kotor kayak gini buat ngerusak pertunangan gue sama Aryo. Gue udah gak ada perasaan buat lo. Gue cuma masih peduli aja sama lo. Dan gue gak mau lo dikecewain kedua kalinya. Udah, itu doang. Oh, ya, bentar lagi tuh kopinya mana? Terima kasih. Sebentar lagi akan mulai. Iya. Ini anak saya. Selamat, Mas. Tapi aku tuh nggak percaya kalau dia kayak gitu. Udah gue tes. Kan gue udah bilang sama dia kemarin. Si Citra mau pulang kampung. Jadi kayak gelisah gitu deh. Kayak mau kabur deh. Oke, tes kedua ya. Ufa datang. Pak, aku beneran gak bisa bertunangan sama Ulfa, Pak. Aku gak cinta sama dia. Maaf, Pak. Tunggu. Ayo. Aryo, itu aku. Citra. Waktu berhenti hayal menari-nari hanyut ke dalam senyummu. Tak peduli langit menertawakanku. Kau mencuri hatiku, mimpiku, semua rinduku. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya. Aku minta maaf. Tapi aku beneran gak bisa tunangan sama Ulfa. Aku gak cinta sama sekali, Pak. Kalau Papa maksa, mendingan aku kabur lagi. Kalau sama Citra? Iya, justru aku maunya sama Citra, Pak. Citra yang aku cinta. Tapi kalau Papa nggak mau jadiin dia menantu gimana? Ya udah, mendingan aku kabur aja sama Citra. Ayo. Tunggu. Jangan. Oke. Papa setuju. Papa setuju kalian bertunangan. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa, Pak? Kalian harus bisa menjual beberapa unit mobil dalam satu hari. Siapa? Aku pasti bisa. Ayo kita ke dealer, yuk. Ayo.
Ini bro, kita harus semangat nih. Ya. Kita harus dapat minimal 10, 20. Oh, pede ya kamu ya. Oh, Mas, Mbak, ini lihat brosurnya. Kita hari ini ada penawaran harga spesial. Iya, ada diskon 20 juta cuma buat hari ini aja tapi. Jadi Mas sama Mbaknya jangan sampai kelewatan. Mampir aja ke dealer kita. Itu dealernya di depan. Tak peduli langit menertawakanku, kau mencuri hatiku, mimpiku, semua rinduku. Karena kamu cantik, Silakan, Pak. kan ku beri segalanya apa Bapaknya beli 5. punya. Ya, kayaknya bener tuh buat perusahaannya. Sempurnalah duniaku saat kau di sisiku. Semangat kan? Semangat! Oh, ayo, mana lagi yang mau beli mobil? Mas, itu tuh ada mas-mas yang kamu tawarin sih. Bukan karena make up wajahmu atau lipstick merah. Jadi gimana, Pak? Lembut hati. Karena kalian sudah membuktikan pada Papa bahwa kalian sudah berhasil menjual 5 unit mobil dalam 1 hari. Maka dengan begitu, Papa menyetujui hubungan kalian. Makasih ya, Pak. Langit menertawakanku, kau mencuri hatiku, mimpiku, semua rinduku. Karena kamu cantik.